Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirayanti Karim dari kelas Ekonomi Syariah 4D dengan NIM 1904010007. Materi kali ini yaitu tentang kebijakan dan instrumen moneter dalam Islam. Yang pertama-tama kita akan bahas tentang pengertian kebijakan moneter. Jadi apa itu kebijakan moneter? Jadi kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, kemudian mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kemudian kebijakan moneter juga dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam, di mana yaitu usaha terakhirnya atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pihak pemerintah yang lain. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah tentang tujuan kebijakan moneter dalam penerapannya. Nah, dalam penerapannya kebijakan moneter ini dilaksanakan melalui berbagai cara, termasuk penyesuaian suku bunga, kemudian pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah, dan mengubah jumlah uang tunai yang beredar dalam pasar. Dengan kata lain, kebijakan moneter ini juga adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan atau mempertahankan kestabilan harga. Kemudian yang ketiga yaitu instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam Islam. Apa saja instrumen-instrumen itu? Jadi strategi kebijakan moneter harus diimplementasikan pada tataran teknis, yaitu dalam hal ini instrumen moneter Islam sebagaimana strategi moneter Islam itu yang melarang penggunaan bunga. Maka instrumen moneter Islam juga demikian. Penjelasan mengenai instrumen tersebut yaitu instrumen moneter dalam Islam akan dijelaskan berdasarkan 3 mazhab, yaitu mazhab istiqsadiyah, mazhab mainstream, dan juga mazhab alternatif, di mana perbedaan dari ketiga mazhab ini dapat disebabkan karena masa atau zaman yang berbeda, yaitu berbagai zaman. Kemudian yang keempat yaitu prinsip-prinsip dari kebijakan moneter. Nah, prinsip yang pertama yaitu di mana kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Kemudian yang kedua yaitu manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya atau yang lebih beruntung. Kemudian selanjutnya atau yang keempat yaitu kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Kemudian selanjutnya kekayaan itu harus diputar. Selanjutnya menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian yang dimana dapat menghapus konflik antar golongan. Selanjutnya yaitu menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin, di mana kebijakan moneter Islam ini harus bebas dari unsur riba dan juga bunga, mau itu bunga bank maupun bunga non-bank. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.